Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam mata pelajaran Bina Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI untuk kelas 4. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengulang apa yang sudah kita bahas di minggu lalu. Barangkali di antara anak-anak ada yang tidak jelas menerima pembelajaran melalui Zoom di minggu lalu, atau mungkin ada yang tidak sempat hadir di pembelajaran Zoom minggu lalu. Maka kali ini Bapak akan membahas mengulang apa yang sudah disampaikan minggu lalu dan akan melanjutkan sedikit materi tambahan untuk pembelajaran minggu kali ini. Baik anak-anak sekalian, di minggu lalu kita sudah membahas sampai di halaman 41 pelajaran ketiga, yaitu hijrah ke Habasyah. Sebagaimana yang sudah kita bahas, hijrah berarti berpindah untuk tujuan menetap. Jadi hijrah ke Habasyah artinya maksudnya adalah berpindah para sahabat Rasulullah SAW berpindah dari Mekah menuju Habasyah, sebuah negara di Afrika yang kita kenal sekarang namanya Ethiopia. Itu posisinya itu persis di seberang Jazirah Arab, ya. Jadi antara Jazirah Arab dengan Ethiopia itu terbelah oleh lautan di situ sedikit. Pada halaman 41 bagian B, periode hijrah ke Habasyah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah karena di Habasyah atau di Ethiopia ada seorang raja yang adil, dikenal sebagai Raja Nejus yang beragama Nasrani. Namun beliau adalah seorang raja yang baik hati, yang adil, yang mengayomi warga negaranya, siapa saja yang di bawah pemerintahnya. Dan para sahabat ini mentaati perintah Rasulullah SAW berhijrah ke Habasyah pada tahun kelima setelah kenabian. Jadi kira-kira usia Nabi sekitar 45. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, beliau usia 40. 5 tahun setelah kenabian berarti usia beliau kurang lebih sekitar 45. Nah, para sahabat ini berangkat ke Habasyah dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berangkat sebanyak 24 orang, terdiri dari 20 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian setelah keberangkatan yang pertama ini disusul lagi dengan keberangkatan gelombang kedua atau kelompok yang kedua, berjumlah 100 orang yang terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Ya, kemudian ditambah dengan beberapa orang anak, bisa kalian lihat keterangannya di halaman 42. Nah, mereka yang hijrah ini dipimpin oleh kepala rombongannya bernama Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Abi Thalib? Nah, kalian masih barangkali pernah dengar nama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adik daripada Ja'far bin Abi Thalib. Baik Ali bin Abi Thalib maupun Ja'far bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah, ya. Karena Abi Thalib adalah pamannya Rasul. Abi Thalib adalah kakak atau abang daripada Abdullah. Abdullah bapaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi antara Rasulullah SAW dengan Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib adalah sepupu, saudara sepupu. Nah, di dalam rombongan tersebut ada juga sahabat-sahabat besar lainnya seperti Utsman bin Affan, kemudian juga ada Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ya, dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, ketika dua kelompok ini sampai ke Ethiopia atau Habasyah, Raja Nejus menerima mereka dengan baik. Mereka diperlakukan dengan ramah, dengan baik, dipersilahkan untuk tinggal di Habasyah atau di Ethiopia. Kemudian suatu ketika kepergian mereka diketahui oleh para tokoh-tokoh Quraisy yang kemudian mengutus 2 orang untuk menyusul
dua rombongan tadi itu ke Habasyah. Mereka yang diutus adalah Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As. Kedua orang ini diutus oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy ke Habasyah untuk meminta Raja Habasyah atau Raja Nejus untuk mengembalikan ke mereka dua gelombang tadi, dua kelompok tadi yang hijrah tadi itu, untuk dikembalikan kembali ke Mekah. Nah, Amr bin As adalah seorang yang dikenal pandai bernegosiasi, bermusyawarah, dan juga Amr bin As ini memiliki hubungan baik dengan Raja Nejus karena sebelumnya sudah pernah datang juga ke Habasyah juga. Nah, setelah bertemu antara Raja Nejus dengan kedua utusan kafir Quraisy tadi, Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As, terjadi dialog, terjadi negosiasi dan seterusnya. Pada akhirnya Raja Nejus tidak setuju untuk mengembalikan mereka yang sudah hijrah ke negerinya itu, ke Habasyah itu, untuk dikembalikan ke Mekah. Sehingga mereka yang hijrah ke Madinah, hijrah ke Habasyah terus tetap tinggal di Habasyah. Kemudian pada bagian C di halaman 43, anak-anak, kalian bisa melihat di sana meneladani kesabaran kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah. Anak-anak sekalian, proses hijrah tentunya tidak mudah. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya jauh dengan kendaraannya seadanya, ada yang berjalan kaki, mungkin berganti-gantian dengan sahabatnya atau saudaranya, bergantian naik kuda atau onta dan seterusnya di hawa yang sangat panas, jarak yang sangat jauh. Tentu bukan suatu pengalaman yang mudah. Dan mereka pindah ke Habasyah juga meninggalkan sanak keluarga yang ada di Mekah. Mereka juga meninggalkan rumah mereka juga meninggalkan harta kekayaannya, perdagangannya atau niaganya, bisnisnya, dan banyak hal yang mereka tinggalkan di Mekah untuk hidup yang baru di Habasyah. Itu bukan suatu hal yang mudah. Nah, semua itu mereka ambil karena Allah Ta'ala, karena Rasulullah yang menyuruh mereka untuk hijrah ke sana. Keputusan untuk hijrah ke sana itu sebuah keputusan yang besar, yang sulit, yang berat. Nah, untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut, mereka sebelumnya sudah menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi siksaan dari kafir Quraisy yang tidak menghendaki mereka memeluk Islam, yang meminta mereka kembali kepada praktek-praktek jahiliyah, menyembah berhala, menyembah patung. Itu semua sebuah pengalaman yang menyakitkan. Nah, kita dalam hidup ini tentunya akan mengalami ataupun mungkin sudah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan gitu ya. Hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal-hal tersebut? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan keteladanan para sahabat hijrah ke Habasyah yang penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan tadi, mereka menjalaninya dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya juga meneladani kesabaran para sahabat Rasulullah SAW dalam menghadapi cobaan hidup, dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kesabaran adalah sebuah sikap yang hendaknya seharusnya kita miliki. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah goyah, tetap beriman kepada Allah, tetap yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah dan insya Allah akan kembali kepada Allah. Dan kesabaran yang menjadi sikap kita, menjadi perilaku kita, insya Allah Allah akan beri ganjaran, Allah akan muliakan kita karena kesabaran kita sendiri. Karena Allah pula lah dan Rasulnya lah yang menyuruh kita untuk berlaku sabar dalam menghadapi segala cobaan hidup, segala hal-hal yang tidak menyenangkan.
segala hal-hal yang menyakitkan, segala hal-hal yang tidak diharapkan. Jangan ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu kita mudah putus asa, mudah menyalahkan sana sini dan seterusnya. Tetapi tetap berperilaku sabar agar apa? Agar Allah memuliakan kita. Setelah Allah memuliakan kita, insya Allah banyak hal-hal positif, banyak hal-hal baik yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sikap yang mestinya kita miliki ketika kita meneladani bagaimana kesabaran para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan itu apa yang kita bahas adalah apa yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, pada pertemuan kali ini untuk melanjutkan apa yang sudah kita bahas di minggu lalu itu, kita hanya sedikit melanjutkan apa yang ada di halaman-halaman berikutnya. Kalian bisa lihat pada halaman 45 itu ada skala sikap. Silahkan kita kerjakan, kalian isi, kalian contreng, kita kerjakan sama-sama. Ada 5 soal. Setiap soal ini jawabannya ada ya, tidak, ya atau tidak, kemudian berikan alasannya. Baik, mari sama-sama kita kerjakan bersama. 1. Kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar hijrah ke Habasyah untuk menghindari kezaliman orang-orang kafir Quraisy. Ya atau tidak jawabannya? Betul, jawabannya ya. Alasannya bisa kalian pelajari dari kisah hijrah ke Habasyah ini, pelajaran 3 ini. Silakan kalian cari alasannya di sana. Di sana barangkali kita bisa tulis bahwa hijrah ke Habasyah di antara alasannya adalah untuk menjaga akidah atau keimanan mereka. Karena bisa saja ketika orang berkali-kali disiksa, ditimpa kemalangan dan seterusnya, imannya apabila tidak sabar, imannya barangkali akan goyah. Dan ini dicegah jangan sampai itu terjadi, maka lebih baik mencari tempat yang lebih aman, pergi atau hijrah ke Habasyah. Baik, nomor 2. Kaum muslimin hijrah ke Habasyah pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Betul atau salah? Ya atau tidak? Oke, jawabannya mari sama-sama kita cari. Silahkan kalian bisa lihat halaman 41 pada bagian B, periode hijrah ke Habasyah. Di bawahnya ada nomor 1, periode keberangkatan rombongan. Nah, pada alinea itu, pada alinea pertamanya, kalian bisa lihat pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian berangkatlah rombongan kaum muslimin ke Habasyah. Artinya, keberangkatan hijrah ke Habasyah dilakukan oleh rombongan kaum muslimin ini atau para sahabat di tahun ke-5 kenabian. Jadi jawabannya tidak, ya. Alasannya ya tadi bahwa hijrahnya para sahabat dilakukan pada tahun ke-5 kenabian. Oke. Selanjutnya nomor 3. Negeri Habasyah adalah negeri yang aman dan jauh dari jangkauan kaum kafir Quraisy. Ya atau tidak? Kalian bisa lihat di halaman 41 juga. Di bagian atasnya itu bagian nomor 2, negeri Habasyah jauh dari kaum kafir Quraisy. Di bagian ini, di bagian akhir, kalian bisa lihat di situ tertulis negeri Habasyah adalah suatu negeri yang aman dan jauh dari jangkauan orang-orang kafir Quraisy. Jadi jawabannya iya. Alasannya ya seperti yang di sini pada halaman 41 ini memang Rasulullah memilih Habasyah sebagai tempat hijrah kaum muslimin antara lain karena Raja Habasyah terkenal sangat jujur dan adil dan negeri Habasyah jauh dari jangkauan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian 4, Raja Nejus atau Asimah setuju mengusir kaum muslimin dari negeri Habasyah atas permintaan kaum kafir Quraisy. Nah, sebagaimana yang sudah tadi dibahas, tentu jawabannya tidak. Alasannya karena Raja Nejus tidak setuju dengan negosiasi atau permintaan dari Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As.
dua tokoh yang menjadi utusan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian nomor 5, kesabaran dan ketabahan kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah harus kita teladani dalam mempertahankan akidah dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya atau tidak? Ya. Jawabannya iya. Alasannya karena akidah atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kita di dunia maupun di akhirat. Maka kita harus mempertahankan akidah atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu skala sikap yang sudah kita isi bersama. Kemudian anak-anak sekalian bisa baca sekilas mengenai rangkuman. Di rangkuman ini anak-anak bisa lihat ada 6 poin yang bisa kita baca bersama. Pertama, penyebab kaum muslimin hijrah ke Habasyah adalah menghindari penderitaan yang dialami kaum muslimin dan jauh dari jangkauan kaum kafir Quraisy. Kemudian, perjalanan hijrah kaum muslimin yang pertama ke Habasyah diikuti sebanyak 24 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian jumlah kaum muslimin pada perjalanan hijrah kedua bertambah menjadi 102 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan, ditambah dengan beberapa orang anak-anak. Kemudian nama Raja Habasyah menerima kedatangan kaum muslimin dan menjamin keselamatan mereka adalah Raja Nejus. 2 orang dari kaum kafir Quraisy yang meminta agar kaum muslimin diusir dari Habasyah adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Terakhir, sikap teladan kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah adalah sabar, pantang berputus asa demi mempertahankan akidah mereka. Anak-anak sekalian, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah apa yang sudah kita bahas mengenai hijrah ke Habasyah memberikan kita pelajaran-pelajaran yang berharga. Di antaranya kita bisa mengambil meneladani sikap sabar para sahabat Rasulullah ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Habasyah. Selain itu kita juga jadi lebih mencintai Rasulullah, para sahabat, dengan terus mempelajari kisah hidup orang-orang mulia, pendahulu kaum muslimin awal-awal ini, yang hidup mereka penuh dengan tantangan, cobaan untuk mempertahankan akidah atau keyakinan mereka. Bela anak-anak sekalian, pada bagian selanjutnya ada penilaian akhir bab. Ini menjadi tugas kalian minggu ini. Silahkan kalian kerjakan di link Google Form yang sudah dibagikan. Kemudian kerjakan sesegera mungkin. Seperti biasa, penilaian tergantung kepada penilaian yang Bapak berikan penuh full apabila kalian segera mengerjakannya kurang dari 3 hari. Lebih dari 3 hari mungkin ada pengurangan nilai. Ini Bapak bikin ketentuan seperti ini agar kalian betul-betul menghargai tugas yang diberikan, betul-betul menghargai pelajaran yang kalian terima, sehingga ilmu yang kalian dapatkan betul-betul bermanfaat, betul-betul menjadi berkah bagi kalian. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.